sama gua naik safety car. Thank you banget nih buat Motul. Petronas, mantap. Petronas, iyalah. Nanti kita lanjut lagi guys ya. Iyalah. Ya harus seperti itu ya. Jadi menunjukkan identity ya kan, sebuah perminyakan ya. Petronas ini sangat sesuai karena kalau pengunjung Mat Saleh, Mina Saleh, turis, pelancong ya kan, wih apa nih, minyak apa nih, bensin apa nih, Petronas, oke di negara saya ada, belilah mereka Petronas di negara masing-masing ya kan. Tapi kalau memasang yang lain bukan Petronas ya, misal ya padahal ini tetanggaan loh sama Mandalika, tapi kesannya ini udah kayak di Eropa gitu ya. Padahal ini sirkuit tetanggaan dengan Mandalika, tapi rasa-rasanya vibes-nya ini macam di Eropa. Alamak. Yo sobre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video ini. Jadi kalau kalian teringat, geng, bulan yang lalu saya pernah mereview, mengulas ada satu YouTuber daripada Indonesia yang bernama Akang MV. Nah, beliau ini kalau tak silap dari Bandung atau dari Bogor lah, geng. Intinya beliau ini orang Sunda, guys ya. Nah, lagi-lagi nih dia datang ke Malaysia, tapi dia datangnya ini ke satu tempat yang spesial, yaitu sirkuit Sepang. Nah, di video sebelumnya guys, saya kan juga sempat mengulas kenapa ramai turis yang datang ke Sepang daripada ke Mandalika. Menarik ini guys. Dan oke, ini ada satu momen geng dimana Akang MV datang ke sirkuit Sepang ya di menit ke 21 geng. Nah, ini ada satu momen yang menarik, kita coba dengar sama-sama guys. Padahal ini tetanggaan loh sama Mandalika, tapi kesannya ini udah kayak di Eropa gitu ya. Padahal ini sirkuit tetanggaan dengan Mandalika, tapi rasa-rasanya vibes-nya ini macam di Eropa. Alamak. Aduh. Langsung auto ketar-ketir ini Kang kalau macam ini Kang ya. Oke, kita akan coba untuk nonton game bersama-sama seperti apa keseruan Akang MV. Dan dia naik motosiklet, naik mobil kereta MotoGP guys. Wah, luar biasa geng. Kita akan coba nonton geng ya, seperti apa pengalaman dari Akang MV ketika beliau masuk di sirkuit Sepang. Nah, kita mungkin bisa melihat dari mungkin fasilitasnya ya, tempatnya seperti apa, dan ini kelas VIP guys. Waduh, luar biasa Kang. Oke geng, kita akan coba untuk nonton bersama-sama seperti apa video dari Akang MV geng ya. Macam mana situasi, suasana sirkuit Sepang, fasilitasnya bagaimana geng, dan kenapa dia sampai-sampai bisa menyimpulkan Mandalika dan Sepang ya memang tetanggaan geng, jaraknya cukup dekat. Tapi di sirkuit Sepang rasa-rasanya vibes-nya ini macam di Eropa. Ini bukan saya guys yang ngomong ya, ini orang Indonesia sendiri yang ngomong guys ya. Oke, kita akan coba nonton game bersama-sama seperti apa videonya. Tapi biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu geng. Dan ada link Shopee yang ada di bawah video ini, siapa tahu kalian ingin shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Check out sekarang, besok sudah sampai di rumah geng. Mantap tak ya. Oke, kita akan coba nonton geng seperti apa video dari Akang MV guys. Lihat guys, VIP Motul. Welcome. Oke, ini VIP guys. Gokil VIP Motulnya. Wah, banget. Terbaik. Ini saya dah berkali-kali ke Malaysia, tapi sampai saat ini belum juga pernah datang ke sirkuit Sepang guys. Hanya melintas depannya saja guys. Tanpa pernah masuk
dalam sirkuit Sepang guys, ya Allah. Ini luar biasa guys. Ini VIP ya. Ke sirkuit Sepang, cuman kita nggak VIP ya guys ya. Kita ada di sananya tuh. Itu tempat-tempat jualan aksesoris, baju. Kita di sananya. Dan sekarang Motul kita VIP guys. Luar biasa. Oke, dapat sponsor dari Motul guys. Jadi sirkuit Sepang itu emang lurusannya cukup lumayan panjang sih ya. Jadi ini bakalan kelihatan banget gitu. Ya. Ini berarti khusus untuk orang-orang kaya guys. Ada yang sudah pernah singgah mungkin memakai kelas VIP geng? Boleh komen guys. Kita bakal review makanannya. Di sini nih. Ini buat cemilan, ada buah juga. Waduh. Sangat mewah, geng. Ada es krim. Sebentar, ini mungkin satu soalan bodoh ya. Satu soalan bodoh dari saya, guys. Kan kita VIP nih. Macam mana dengan makanannya, guys? Apakah kita ambil secara gratis, percuma, atau harus kena bayar lagi, geng? Aku tak pastilah. Kawan-kawan yang paham boleh komen di ruang komentar, guys. Ada roti-roti. Tuh. Wow. Mantap. Ini pasti ada ciri khasnya Malaysia nih. Nasi gendar, kalau enggak nasi kandar. Nasi lemak gitu. Nasi lemak. Apa nggak tahu nih. Tuh. Oke. Ini kita bakalan makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Review makanannya. Gratis dong. Jadi ini konten kita masih pagi ya. Jadi kita sebelum nonton MotoGP. Ini masih kualifikasi guys. Oke, masih kualifikasi. Jadi kita makan guys dengan views litar seperti ini, mantap juga guys ya. Oke, maybe mungkin tadi maksudnya makan sepuasnya itu ya mungkin yang nanggung pihak dari sponsor maybe geng ya. Jadi tetap kena hitung. Tapi aku tak pastilah. Kalau menurut kawan-kawan macam mana ya? Yang mungkin pernah datang ke kelas VIP seperti ini ya. Apakah memang kita harus kena bayar lagi atau macam mana? Yang pasti kalau kelas VIP seperti ini pasti harganya cukup mahal sekali guys ya. Aduh, oke next ya Allah. Gila, ini Moto3 aja udah kelihatan cepet banget loh. Gila guys. Oke, masih belum penuh penontonnya nih ya. Petronas, mantap. Petronas. Iyalah. Nanti kita lanjut lagi guys ya. Iyalah. Ya harus seperti itu ya. Jadi menunjukkan identity ya kan, sebuah perminyakan ya. Petronas ini sangat sesuai karena kalau pengunjung Mat Saleh, Mina Saleh, turis, pelancong ya kan, wih apa nih, minyak apa nih, bensin apa nih, Petronas, oke di negara saya ada, belilah mereka Petronas di negara masing-masing ya kan. Tapi kalau memasang yang lain bukan Petronas ya, misal ya Pertamini misal guys ya, apa ini Pertamini di negara gua mana ada Pertamini ya, mungkin itu yang ada di dalam hati para turis-turis pelancong. Jadi rasanya agak kurang sesuai guys ya. Jadi kalau yang Petronas ini ya cukup sesuai ya kan. Ya seperti kita tahu guys ya, Petronas ekspor minyak dia di berbagai negara guys ya, nggak hanya di Malaysia tapi di beberapa negara juga ya gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi guys ya. Oke Guys, jadi kita bakalan ke lagi nih? pit akses nih ya. Gokil, spesial banget nih kita sama Motul. Jadi kita harus ada izinnya dulu nih, stiker ini biar bisa video-video ke pit gitu. Oke. Jadi ada izinnya ya. Mungkin pertama kalinya Nggak bisa sembarangan ngerekam guys. gitu ya. Sebelumnya sih kita di Mandalika, di Valencia, habis itu di Jepang, dan sekarang kita bakal melihat pitwalknya di Sepang, Malaysia. Gokil. Sama Dadi juga. Oke. Sebentar. Saya tadi nampak Umbrella Girl guys. Nah ini dia ya. Ini aku baru tahu guys. Ternyata Umbrella Girl yang ada di Petronas ya macam nih guys ya. Jadi bajunya itu cukup sopan guys ya. Biasanya
Umbrella Girl itu kan tugas dia kan memayungi para pelumba-pelumba, atlet-atlet motosikal yang akan mau beraksi, tapi bukan dengan baju seperti ini. Ya kan, biasanya kan bajunya agak ya kan, ya kalian pasti paham-paham saja lah guys ya. Baju sangat buat mata auto segar, tapi ini wah ini lain guys ya. Ya mungkin karena ini di Malaysia, jadi mungkin lebih mengedepankan adab, sopan dan etika juga. Jadi memakai baju-baju ala-ala apa ya, seperti ini istilahnya baju kebaya guys ya. Oke. Jadi mereka tak memakai baju-baju yang apa ya, yang sekiranya oh my god, yang ya kalian pasti paham-paham lah geng. Ini mantap, terbaik. Oke. Wah, ini topiknya lari kemana-mana nih guys. Oke, next video. Emang beda lah guys kelas VIP guys. Motul ya, dapat sponsor dari Motul nih. Ya Allah, mantul Kang. Oke, banyak masalah guys, bule-bule ya, luar biasa. Dan ini mau kemana nih? Ya, ini geng, Miguel Fabio. Iya, dibatasi. Ya itu yang saya maksud. Iya kan, nampak tak? Ya biasanya kan begitu guys ya. Umbrella Girl ini mungkin dikhususkan yang ada di state ini, mungkin ya. Aku tak pastilah. Ya kan, mereka guna baju-baju ala-ala apa ya, ala-ala Sailor Moon lah, begitu lagi. Aduh, oke. Next. Aduh Kang, mantul Kang. Tapi yang motul mana sih? Oke guys, jadi kita nonton di atas ya, karena di Oke. nggak terlalu keras suaranya. Oke, bising ya. Rela panas-panasan demi mendengar. Cuaca agak panas tapi itulah agak bising ya. Wow. Ya. Gila anjir, bacot banget guys. Patutlah geng, banyak yang memilih sirkuit Sepang ya, mungkin karena alasan-alasan seperti ini guys. Gitu tuh, jadi bacot banget. Aduh. Ini gue enak ya. Merekamnya pakai Insta 360. Tuh. Oke guys, sudah kelurusan yang pertama. Kan. Kita bakal lihat. Yang nonton juga ramai guys. Peko. Wow. Gila. Macam jet guys. Keren. Jujur aku belum pernah lihat geng. Oke guys, jadi kali ini kita mau diajak Mana lagi nih? naik safety car. Kita let's go Safety naik car? safety car. Wow. Sendiri gua nggak bisa bahasa Inggris ya. Oke, Cuman sama Kang. Dikit-dikit lah bisa. Sebagian ini gua dengan PD-nya sendiri. Oke. Kita bakal naik safety car dengan kecepatan dan keliling sirkuit guys. Gokil, ini seru banget. Wow, ini guys, YouTuber Indonesia, geng, naik safety car Sepang, geng, ya. Wah, benar-benar teruja nih, geng. Dari beberapa negara ya. Oke. Oh. Banyak yang beratur, guys ya. Safety car. Oke guys, jadi kita bakalan naik safety car ya. Deg-degan ya. Pertama kalinya, thank you banget buat Motul. Pengalaman seumur hidup sih, kita bakalan naik safety car. Pengalaman pertama gua naik safety car. Thank you banget nih buat Motul. Deg-degan banget, gua bakalan naik nih. Gila, geng. Guys. Kalian ada yang pernah naik safety car tak? Boleh komen guys. Astagfirullahaladzim, mantap juga geng. Oke. Oke guys.
Bayar berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Takut nih Akang nih, takut nih. Oke, kita bakal. Jadi kita di depan ya guys ya. Oh dia ini aku baru perasan guys. Selalunya kalau di negara Malaysia kan sama dengan negara Indonesia guys. Letak steering kan ada di sebelah kanan. Nah ini lain nih guys. Safety car yang dinaiki oleh Akang MV, steeringnya ada di sebelah kiri. Oh ya mungkin ini khusus untuk ada di litar sirkuit aja geng. Jadi ini kereta tidak berlaku untuk keluar jalan raya mungkin geng. Mungkin seperti itu. Tak pasti kawan-kawan boleh komen di kolom komentar. Dan ini wow luar biasa geng. Gila. Wih. Wih, ngetrip guys. Ngedrift. Lurusan. Wow. Kita bakal lihat kecepatan dari BMW M5 ini di lurusan Sepang Malaysia. Tembus 200. 200. Anjir, ngeremnya cuk. Wah. Gila sih. Kalau saya auto muntah geng. Anjir. Dari kecepatan 225 langsung ngerem. Ya Oke. Allah. Waduh. Luar biasa. Satu pengalaman yang cukup diingat lah geng ya. Thank you for calling. Hanya satu kali guys. Hanya satu kali. Mantap. Tuh, kembali lagi di channel gua Kang Aduh. Evi. Jadi hari kedua kita di sirkuit Sepang. Jadi ini puncaknya MotoGP ya di hari Minggu. Mungkin penonton juga bakalan rame. Jadi ini kita datangnya terlalu pagi. Lihat sekeliling masih pada sepi. Karena kita kenapa OTW pagi-pagi biar nggak macet guys. Karena kalau kita OTW jam 11 atau jam 12 itu udah pasti macet banget. Karena ya gitulah ya. Puncaknya gitu bakalan macet. Jadi ini kita bakalan ke VIP Hotel. Thank you banget nih buat Motul sekali lagi. Dapat sponsor Motul. Kita VIP akses ya. Luar Kemarin biasa. Kita udah nyobain safety car-nya, luar biasa sih. Jadi ini kita mau ke ruangan VIP. Kita bakalan sarapan dan kita bakal lihat menu-menu yang sangat enak dari makanan VIP Motul VIP akses nih. Mantul guys. Sana ada Dandi juga. Dan Ani kawan dia, Kita Bang Dandi. terlalu pagi datang ya. Sepi. Masih sepi. Gua aja belum pada datang ya. Iya. Kebetulan gue belum sarapan, nanti kita bakalan makan dulu guys. Oke. Videografer dari Dornang. Luar biasa di sirkuit Sepang ini. Ini sirkuit sih menurut gua keren banget sih ya. Lihat. Padahal ini tetanggaan loh sama Mandalika. Tapi kesannya ini udah kayak di Eropa gitu ya. Seperti yang saya katakan di awal video tadi guys ya. Ini sampai YouTuber daripada Indonesia guys, Akang MV berkomentar seperti itu, berarti kan memang ada perbedaan yang cukup besar geng ya. Padahal tetanggaan nih antara sirkuit Sepang dan Mandalika, tapi ketika dia sampai di sirkuit Sepang, vibes-nya nih macam Eropa guys. What the fuck? Aduh, oke. Ya dia sudah pernah ke Mandalika, tapi ketika dia sampai di sirkuit Sepang ya ini suasana vibes-nya ini lain macam geng. Bukan macam di Malaysia geng, ini seperti vibes di Eropa guys ya. Oke. Luar biasa sih. Iya. Waduh. Apalagi nanti kita bakalan ke tempat beli-belinya. Kita belum kesana. Kita ketemu Bang Leris kapan kita Wah, nih. bareng ini. Boleh lah, nanti kita coba atur waktu kita sono ya Kang ya. Ini influencer nih. Gatal pengen coba
bukan motornya sih, mobilnya sih kebetulan. Sehat tapi ya. Iya. Sehat alhamdulillah. Ya. Harus modif motor orang terus ya sekarang ya. Iya, jadi kebetulan memang kan kita daripada modifin motor kita sendiri, jadi alangkah lebih baiknya biar mereka juga merasakan di modif itu seperti Iya. Jadi ini masalah guys, salah satu influencer bule yang cukup famous lah di Indonesia. Jadi memang konten dia itu memperbaiki motosikal milik abang Grab, abang Gojek ya, yang udah jelek, udah teruk itu dia yang repair guys. Jadi nampak seperti baru guys. Luar biasa. So ya itu dia geng, pengalaman dari Akang MV ketika beliau semasa di sirkuit Sepang guys. Ini wah luar biasa sih guys ya. VIP kelas ya, itu pasti harganya harga kelas kayangan sih geng ya. Dari makanan tempat sedap, views juga cantik geng ya, lalu boleh juga naik safety car ya. Ini satu pengalaman yang luar biasa sih guys ya. Sampai-sampai di akhir video tadi Akang MV juga sempat berbicara, padahal tetanggaan nih antara Mandalika dan Sepang, tapi entah kenapa vibes-nya ini terasa lebih Eropa sekali ketika berada di sirkuit Sepang guys. Nah itu dia ya. So macam mana geng? Boleh komen di ruang komentar ya. Oke, thank you guys sudah nonton video saya kali ini guys ya, mereview, mengulas, mereaction ya aktivitas dari Akang MV geng, satu YouTuber daripada Indonesia, dan dia juga seorang rider juga lah guys ya. Sempat cuti-cuti di Malaysia selama seminggu atau 2 minggu lah geng, macam tuh geng. Oke ya luar biasa pengalaman yang dikongsikan, dan akhirnya saya tahu lagi setidaknya, meskipun saya tidak pernah masuk dalam sirkuit Sepang, setidaknya kita bisa merasakan geng ya macam mana suasana VIP kelas geng. Oke ya geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Lagi-lagi saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng. Amin ya rabbal alamin. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye.